Bintang-bintang di langit menunjukkan bahwa ada gambar naga yang sedang mau memakan saudara anaknya. Saudara, sekali lagi. Yohanes pasal 14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan Bintang-bintang di langit menunjukkan bahwa ada gambar naga yang sedang mau memakan saudara anaknya. Saudara, sekali lagi, dan kemudian sampailah saudara ya, 2019 Tuhan berkata itu sebelum COVID, Tuhan berangkat karena engkau harus menghadapi masa kelam, masa yang sangat mengerikan. Tetapi kalau engkau berangkat, engkau akan terluput. Engkau akan menikmati perbedaan, engkau akan menikmati masa keemasan. Itu 2019-999 saudara, dan benar Tuhan membuat pada waktu COVID kami mengalami keluputan yang luar biasa. Dan sampailah 2024 saudara, hari itu Tuhan bicara dengan jelas. Tuhan bilang engkau harus buat penerbangan dan 7 jam menyembah. Saudara, dan Tuhan bilang itu susah.
Tetapi bagi Tuhan, sekali lagi ayatnya berkata, Dia menyediakan, saudara ya, anugerah yang sangat besar dan melimpah. Saudara, banyak dari kita, saudara ya, tidak sadar bahwa dalam hidupnya ada berkat, ada anugerah yang sangat besar dan melimpah. Tuhan itu sedang sangat ingin memberikan kepada saudara yang besar dan melimpah. Kalau saudara belum menikmati ini, mari berkata, Tuhan, Tuhan, aku mau terima yang besar dan melimpah, yang ajaib. Dan dikatakan juga Tuhan menyediakan hikmat dan pengertian. Saudara, untuk mendapat yang besar dan melimpah, ada jalannya. Dan jalannya itu adalah hikmat dan pengertian. Banyak sekali orang-orang yang tidak sadar, saudara, bahwa dalam hidupnya membutuhkan hikmat dan pengertian. Tanpa hikmat dan pengertian, saudara di tempat kerja, maupun saudara di dalam pelayanan, saudara di dalam keluarga akan mengalami banyak hal, banyak masalah, banyak kegagalan, banyak saudara halangan. Tapi pada waktu saudara punya hikmat dan pengertian, semuanya akan mudah, semuanya akan gampang, saudara. Itu hal sepele yang tiba-tiba buat Tuhan mengangkat engkau ke atas. Dan kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada yang bisa untuk menarik engkau kembali. Dan itulah membuat kita bisa apa? Menenapi segala kerinduannya yang terdalam. Saudara, kerinduan Tuhan adalah untuk kita menyembah 7 jam. Dan saudara, secara manusia itu sangat susah. Karena ada peraturan penerbangan bahwa tidak boleh satu golongan, saudara, karena itu berbahaya, bisa buat bom, bisa buat apapun. Saudara, yang kedua, saudara, kepentingan pemerintah, kalau ada kebutuhan harus saudara diberikan, termasuk untuk umroh. Saudara, yang ketiga, saudara, adalah bahwa kalau kita menyembah di atas itu harus tidak boleh mengganggu pilot. Dan kalau mengganggu pilot, maka itu harus dihentikan. Saudara, karena itu secara manusia itu tidak bisa, saudara. Karena dalam penerbangan, setelah 4 jam atau 5 jam menerbangkan, pilot itu harus tidur. Kemudian digantikan oleh kopilot, dan kemudian nanti setelah tidur 3 jam, maka mereka berganti lagi. Saudara, kondisinya begitu banyak syarat, sehingga membuat kita sebenarnya tidak mungkin untuk melakukan itu. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan menyuruh, Dia akan membuat jalan, Dia akan memberi hikmat, Dia akan memberi pengertian. Saudara, dan kami mau mulai dengan sesuatu yang sangat mengerikan, yaitu kami mengalami double booking, saudara. Saudara, double booking sehingga karena kami sudah bayar di bulan Januari dan bulan Maret dari pemerintah keluar untuk umroh. Saudara, 4 golongan berangkat, saudara, sehingga kami tidak mendapat tiket. Dan pada waktu itulah, saudara, terjadilah peperangan rohani. Kami berdoa, beberapa orang kata-katai oleh keluarganya, oleh kantornya, semua berkata ini penipuan, tidak mungkin berangkat, dan sebagainya. Tapi dengan keajaiban Tuhan, akhirnya kami melakukan 7 jam penyembahan. Saudara, yang ajaib, pilotnya sedang tidur, sehingga kami berkata, ya udah pelan-pelan aja. Tapi pilotnya berkata, gak apa-apa. Dia bangun dan berkata, saya ikut kebaktian. Padahal pilotnya saya ikut mau lihat. Saudara, pada pilotnya agama lain, tapi pilotnya bahkan mau didoakan. Sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya tahu ini adalah rencana Tuhan yang susah dalam hidupmu. Mungkin engkau mendengar atau menerima hal-hal yang sulit, tapi sekali lagi, dengan hikmat, dengan pengertian, dengan anugerah, Tuhan akan memberikan kita sanggup menggenapi semua rencananya. Saudara, dan pada waktu kami di sana, Tuhan bilang naikkan 7 orkestra. Saudara, ada 1 orkestra, yaitu Bright and Blue. Itu diadakan seharusnya di Lembah Kidron. Saudara, dan dari pertama Tuhan berkata, Lembah Kidron, lakukan peperangan di sana, lakukan pelantikan. Tetapi saudara, pada hari itu panas sekali, saudara. Saudara, dan panasnya itu mungkin sampai sekitar 45 derajat. Dan daerahnya tidak ada tanaman sama sekali. Dan Tuhan bilang, ganti, pindahkan ke besok. Saudara, dan
Secara manusia kadang-kadang kita berkata gini, Tuhan yang bilang untuk dilatih di lembah Kidron, dan kemudian Tuhan yang bilang dia akan membangkitkan pasukannya. Tiba-tiba Tuhan juga yang bilang bahwa kita ini harus pindah, saudara ya, ke tempat lain. Saudara, dalam hidup ini kadang-kadang Tuhan manuver untuk menipu iblis. Tuhan manuver karena Tuhan menyediakan yang lebih baik. Tuhan manuver karena Tuhan mau meningkatkan kita ke next level. Tapi banyak anak Tuhan yang tidak siap dan tidak mau dan marah dan kecewa pada waktu Tuhan manuver. Saudara, kami pindah. Saudara ya, walaupun beberapa menangis dan berkata, Tuhan, kami sudah beli mawar, Tuhan, ini sudah perencanaan, ini sudah latihan, ya. Tetapi yang anugerah, yang ajaib, tidak ada yang marah. Mereka mungkin menangis, tapi semuanya saudara melakukan dengan sukacita. Satu derap, saudara, dan ujungnya sesuatu yang besar terjadi. Pada waktu kami di lembah Kidron lah, saudara, dan tiba-tiba Joshua berkata, sayang kalau 300 kitab yang susah payah kami bawa tidak dipakai. Jadi berkata, lebih baik tolong ibu, ya saudara, dan kemudian lebih baik kita buat rekaman, buat 13 gitar, buat alat musik yang sudah dibawa. Saudara, dan pada waktu kita rekam, kita tidak tahu bahwa di situlah, di Golden Dome lah, saudara, begitu banyak wartawan, begitu banyak penyembah, begitu banyak pendoa syafaat, saudara, itu merekamnya. Dan ujungnya itu menjadi bahan pembicaraan di seluruh dunia. Saudara, kami tidak hanya masuk TV rohani, kami masuk TV lokal, kami masuk TV, saudara ya, TBN, kemudian kami masuk TV di Amerika, kami dibahas di CBN, saudara, dan kami dibahas di beberapa, saudara, link lain yang mengatakan bahwa kita perlu bangkit dan menjadi pendoa syafaat, karena pendoa-pendoa dari Indonesia ratusan, 300 orang berdoa, saudara, dan itu tiba-tiba menjadi mendunia dan membangkitkan sebuah gelombang radiasi peperangan rohani mencengkeram dunia. Saudara, saya berdoa supaya kita ini anak-anak Tuhan, kapanpun, dimanapun, siap untuk manuver, siap untuk mengikuti kegerakan Tuhan, siap untuk berkata yes. Kalau Tuhan berkata, kami siap bergerak, walaupun pertamanya A, dan kemudian berpindah. Mari kita belajar untuk fleksibel. Saudara, 1 Timotius 6 ayat 17b, Allah dalam segala kekayaannya membuat kita bisa menikmati segala sesuatu. Saudara, dalam hidup ini banyak hal yang saudara mungkin harus nikmati. Saudara, mungkin kita harus menikmati seperti kemarin, saudara ya, bagaimana Tuhan mengubah semuanya. Dan hari itu, saudara, kami keluar bawa koper dan balik lagi. Saudara, beberapa kali pagi kami turunkan koper jam 6, dan kemudian malam jam 8 masukkan koper lagi. Saudara, kami tidak tahu bagaimana Tuhan membuat segala sesuatunya, tetapi saya melihat bahwa Tuhan mereka membawa kemenangan. Pertama, saudara ya, ini menjadi perang seperti Daniel, ya. Saudara, di mana kami berdoa ujungnya 21 hari, saudara, 14 hari peperangan, dan saudara 7 hari persiapan. Ini menjadikan 7 sumpah genap dan tuntas. Dengan kacaunya sistem dan data, terjadi double booking. Tuhan membuat kami berperang lebih lagi. Ini membuat kami menabur lebih lagi, membuat kami beriman lebih lagi, membuat korban syukur lebih lagi, membuat kami deklarasi lebih lagi, membuat kami memeluk lebih banyak orang lagi, membuat kami penginjilan lebih lagi. Sekali lagi, mari belajar menikmati apa yang Tuhan sediakan. Seperti seorang anak, saudara, ada anak yang setiap kali mamanya masak, dia akan berkata, kenapa ini? Kenapa enggak yang ini? Kenapa beli ini? Kenapa itu? Dia enggak mau. Saudara, pada waktu seorang anak itu mulai pemilih, dan dia berkata, saya mau itu saja, saya mau ayam Kentucky saja, maka tiba-tiba dia menjadi sangat terbatas. Tapi pada waktu kita ini belajar menikmati apa yang dihidangkan di meja makan,
maka saudara sebenarnya lebih banyak pilihan, lebih banyak keajaiban, lebih banyak saudara menu, lebih banyak. Mungkin kita bisa menikmati menu seluruh dunia yang berbeda-beda. Mungkin itu terasa aneh pertama di lidah kita. Saudara, seperti saya, anak-anak di Bantar Gebang, pertama kali kami kasih ayam, saudara. Mereka berkata, ini apa? Karena seumur hidupnya mereka tidak pernah makan daging, saudara. Saudara, kalau orang berkata, oh, kita pergi ke Bantar Gebang, maka anak-anak ini kita kasih ayam, kita kasih daging, kita kasih keju, maka saudara kan salah. Mereka akan membuangnya. Mereka berkata, ini apa? Di lidah mereka aneh. Saudara, bahkan susu itu mereka tidak pernah meminumnya. Saudara, sehingga anak-anak ini kalau saudara tanya menunya apa, hampir setiap hari menunya adalah kerupuk, sambal, dan mie instan. Saudara, mereka bahkan tidak mengenal sayur kecuali kangkung yang ada tumbuh di dekatnya. Saudara, tapi pada waktu kita ini semakin diberkati, maka kita dibawa Tuhan untuk keliling dunia. Kita menikmati semakin banyak. Kita menikmati daging, kita menikmati keju, kita menikmati humus, kita menikmati saudara sayur yang aneh-aneh. Dan karena itu akan menyehatkan kita, itu membuat kita kaya. Mari belajar menikmati apa yang disodorkan Tuhan. Saudara bayangkan, kalau saudara cek siapapun, bagaimana tur 10 hari, 12 hari, saudara ketiga negara, Mesir, saudara Israel, Yordan, maka yang paling murah adalah 3.500. Dan kami mendapat dengan harga 1.750. Tapi kami mendapat 3 negara, saudara, dan kami mendapat 13 hari. Ada yang 12 hari, saudara, yang paling pendek 10 hari. Sekali lagi, ini adalah cara Tuhan, saudara, menyediakan yang terbaik buat kita. Apakah kita bisa menikmati semuanya? Saudara, dan yang ajaib pada waktu pulang, saudara ya, begitu banyak yang bayar ekonomi mendapat bisnis. Karena apa? Karena tidak ada lagi tiketnya. Saudara, karena dari Egypt yang kehabisan tiket, saudara ya, memasukkan siapa saja. Dan yang banyak kosong adalah yang di bisnis. Saudara, ini adalah berkat. Ini adalah keajaiban. Ini adalah anugerah, saudara. Saudara, demikian juga bagaimana Tuhan menyebar pasukan ke 12 negara. Saudara, mungkin saudara berkata, ya itu karena kesalahan. Menurut saya tidak. Tidak ada satupun yang salah. Ini adalah tanda dari 12 bulan, 12 bintang, saudara, 12 suku. Saudara, dan Tuhan berkata sah bahwa dari Israel tersebar ke seluruh dunia. Saudara, itu masuk ke Amerika, UK, Oman, Dubai, saudara ya. Kami terus pergi ke seluruhnya, saudara. Kami melihat bagaimana 12 gerbang, saudara. Semuanya, saudara ya, itu diduduki. Dan kami cuma berkata, Tuhan, Engkau terlalu baik, terlalu baik, terlalu baik. Engkau terlalu ajaib. Sampai kami berkata 12 gerbang benar-benar terbuka. Benar-benar mulai dari Israel tersebar ke seluruh dunia. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, apa yang terjadi itu bukanlah kebetulan. Apa yang terjadi bukanlah, saudara ya, sebuah, saudara, kesalahan. Apa yang terjadi bukanlah sebuah kecelakaan. Apa yang terjadi adalah Tuhan mereka-reka untuk membawa kebaikan. Untuk apa? Untuk memelihara hidup bangsa yang besar. Saya percaya, saudara, melalui peristiwa ini seluruh dunia, saudara, akan mengalami lawatan Tuhan. Seluruh dunia akan mengalami masa yang berbeda. Seluruh dunia akan melihat bagaimana anak-anak Tuhan dibangkitkan, peperangan rohani dibangkitkan, dan ujungnya lawatan dibangkitkan. Saudara, ini adalah masa Daud dan Salomo. Ini adalah masa kelimpahan. Ini adalah masa di mana, saudara, anak-anak Tuhan dinyatakan. Jangan biarkan dirimu, saudara ya, jangan biar dirimu menjadi biasa-biasa. Tetapi biarkan saudara masuk dalam barisan ini. Mulai menjarah,
mulai mengambil, mulai bergerak, mulai bertindak, mulai menginjil. Karena masanya sudah datang. Saudara, dan kemudian Tuhan mulai bicara dengan sangat jelas kepada saya. Saudara, ayo melakukan peperangan dan menahan kesesakan besar di Sodom Gomora yang persis di depan lautan mati. Saudara, saya bahkan tidak tahu kalau hari itu Sodom dan Gomora itu terletak di Yordania. Saudara, dan Tuhan bilang lakukan. Karena itu seperti di zaman Lot, ketika orang makan dan minum tiba-tiba tertimpa binasa. Saudara, dan itu panas yang mengerikan, saudara ya. Mungkin panasnya sekitar 50 derajat Celcius. Karena itu kami membuat bus-bus supaya busnya itu, saudara ya, mengeluarkan bayang-bayang. Dan di tempat bayang-bayang itulah kami menari, kami menahan, kami berperang, saudara. Tapi saya merasakan sungguh Tuhan berkata, beresin di situ. Saudara, di Yordan itu mereka begitu takut. Kami tidak boleh, saudara ya, mengibarkan apapun. Mereka berpikir mengibarkan bendera itu seperti seperti menantang lah atau melawan pemerintahan. Tetapi kami mulai membuat formasi, saudara, dan di belakang bus kami kibarkan bendera di depan lautan mati, saudara. Dan ketika mulai supir busnya melihat, kami langsung masukkan bagasi. Pokoknya itu peperangan yang sangat keren, sangat cepat, dan kami melakukan tuntas dan kuat, saudara. Sekali lagi, di sanalah, saudara ya, Tuhan berkata melangkah 13 kali. Dan waktu kami melangkah 13 kali, seperti yang juga saudara pada waktu itu di Mahanaim, Tuhan bilang melangkah 13 kali. Saudara, dan biasanya kami melangkah 7 kali, 9 kali. Tuhan bilang melangkah 13 kali. Dan kita pulang tanggal 13. Semua pasukan pulang bersih tanggal 13. Saudara, pada waktu itu Tuhan bilang melangkah 13 kali. Dan tiba-tiba saya dengar sangat jelas Tuhan bilang sudah tertahan 13 tahun. Sudah tertahan 13 tahun. Antikris, kesesakan besar, nuklir seperti Sodom dan Gomora tertahan 13 tahun. Saudara, inilah waktunya, saudara. Inilah waktunya saudara sungguh-sungguh masuk dalam masa lawatan, masa kemuliaan, masa Tuhan menyatakan kehendaknya, masa saudara sign and wonder. Ini waktunya. Saya berharap setiap kita menangkap hal ini. Begitu kami selesai, besok paginya kami penginjilan. Kami penginjilan di universitas, kami penginjilan di kota, kami bahkan penginjilan, saudara, di taman, di pengungsi Palestina. Tiba-tiba semua sangat terbuka, semua sangat welcome, semua sangat, saudara ya, menerima kami. Sekali lagi, mari, ini waktunya karena semuanya sudah terbuka. 2 Tesalonika 2 ayat 7 berkata, karena secara rahasia kedurhakaan atau di bahasa lain disebutnya antikris telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, maka dia akan menyatakan diri. Saudara, kita sudah menahannya. Kita akan masuk masa Daud dan Salomo. Ini adalah masa yang luar biasa. Saudara, inilah hidup kita. Kita hidup dalam terang fajar mereka. Saudara, Yoel 2 ayat 2 dan 3. Di atas gunung-gunung, saudara, kita akan lihat bagaimana Tuhan bawa kita ke gunung. Gunung pendidikan, gunung ekonomi, gunung anugerah, gunung berkat, apapun gunung-gunung. Saudara, dan menjadi bunga yang besar, menjadi bangsa yang besar. Saudara, menjadi pasukan terdahsyat Tuhan, menjadi banyak dan menjadi kuat. Yang serupa ini tidak pernah ada sejak dahulu. Pada waktu kita masuk CNN, mereka berkata, saya menjadi tour guide, saya menjadi pendoa syafaat 20-30 tahun. Yang seperti ini belum ada. Tapi dia berkata, saya tahu mereka melakukan kehendak Allah. Saudara, dan di depan mereka ada api yang memakan semua musuh mereka. Tetapi saudara, ada tembok yang melindungi mereka. Saya percaya hidup saudara akan di-cover oleh Tuhan dalam tudung yang ajaib. Dan dikatakan yang ini yang ajaib, tanah mereka adalah seperti tanah
Taman Eden. Oleh hari ini kita akan mempunyai Taman Eden. Kita akan menikmati semua yang terbaik. Itu akan tumbuh tersedia. Kita akan berbuah bright and bloom. Kita akan mendapatkan semua yang ilahi. Terakhir 2 Timotius 1:12 ayat 14. Tuhan menyediakan iman dan keberanian, membuat kita bisa mengatasi semua rintangan. Kita tidak berbuat kesalahan sedikit pun. Ini Alkitab berkata. Saudara, pada waktu itu Joshua berkata bahwa sebagai pasukan, sebagai pengawal presiden, maka saudara dikatakan engkau diharap tidak pernah membuat salah. Yohanes pasal 14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Yohanes pasal 15. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan,